Aisyah terus duduk di samping Abah, membelakangi Alfian yang duduk di sofa. Istirahatlah, tidurlah di sofa, biar aku yang jaga Abah. Alfian meminta Aisyah untuk beristirahat. Tidak, saya tidak bisa tidur. Alfian berdiri menghampiri Abah, kembali memeriksa keadaannya. Abah tidur nyenyak karena aku memberikannya obat tidur, agar bisa lebih banyak beristirahat dan itu bagus untuk pemulihannya. Aisyah mengangguk. Jadi, kamu juga istirahatlah. Kalau tidak kamu juga akan sakit. Alfian menatap Aisyah di sampingnya. Aisyah melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saya akan ke masjid mau sholat isya dulu. Aisyah berdiri. Tolong jaga Abah. Alfian mengangguk. Aisyah berpapasan dengan Kak Ahmad yang baru saja datang. Kakaknya bertanya, kemana adiknya itu akan pergi. Minta antar oleh suamimu. Masjid di seberang rumah sakit lumayan jauh, ditambah ini sudah malam. Biar kakak yang jaga Abah. Akhirnya, Alfian menemani istrinya. Keduanya berjalan beriringan. Dengan sama-sama terdiam, kejadian tadi siang rupanya masih membuat keduanya canggung. Apa kabar Dokter Anita? Tanya Aisyah tiba-tiba. Alfian tersentak kaget. Kenapa tiba-tiba menanyakannya? Aisyah tidak menjawab. Alfian tampak berpikir. Alfian tidak berani melanjutkan perkataannya. Iya, saya mendengar kalian mengobrol tadi. Maaf, bukan maksud menguping, tapi suara Dokter Anita cukup keras dan terdengar. Walaupun sebenarnya saya tidak mau mendengar. Aisyah menghentikan langkahnya melihat Alfian di sampingnya. Mereka telah berdiri di depan masjid yang sepi. Anda tahu, sangat menyakitkan ketika kita dibuat merasa sangat spesial kemarin, lalu tiba-tiba dibuat merasa tidak diinginkan hari ini. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada dikecewakan oleh seorang yang kita pikir tidak akan pernah menyakiti kita. Dan itulah yang sekarang terjadi kepada Dokter Anita. Dia sangat kecewa, dan rasa kecewanya itu membuatnya tidak akan melepas Anda begitu saja. Aku tahu, aku salah. Tapi, sepertinya aku lebih baik menyakitinya daripada menyakitimu. Alfian menunduk merasa sangat bersalah. Aisyah menelan ludah, menatap lekat suaminya. Sepertinya juga aku akan menjadi lawannya karena tidak akan juga rela melepasmu padanya. Tapi, aku yakin jika itu tidak salah. Alfian terhenyak. Sebenarnya seberapa kuat usahanya untuk mendapatkanmu kembali, sekuat itu juga aku akan mempertahankanmu. Lanjut Aisyah lagi. Alfian tersenyum. Aku sangat bahagia mendengarnya. Aku punya banyak pemakluman untuk sekedar memaafkan semua kesalahanmu. Tapi itu bukan berarti aku akan terus memaklumi. Aisyah melangkah memasuki masjid. Aku mencintaimu, hanya itu yang bisa aku katakan kepadamu. Alfian menahan Aisyah untuk pergi. Aisyah menghentikan langkahnya. Aku tidak peduli apa alasanmu mau mempertahankan aku, entah karena cinta atau terpaksa. Yang paling penting aku tahu jika kini kita akan selalu bersama karena aku akan lebih mempertahankan dirimu di sisiku dengan cintaku. Lanjut Alfian lagi. Aisyah tidak menjawab. Dia kembali melangkah memasuki masjid. Dengan mata berbinar, Alfian terus menatap Aisyah. Hatinya berbunga-bunga. Kini dia tahu jika mereka akan selalu bersama. Tengah malam, Aisyah melihat suaminya telah tidur lelap di sofa. Begitu juga dengan kakaknya, sementara dirinya yang tidak bisa tidur terus berada di samping sang ayahanda. Aisyah memegang tangan Abah dengan sesekali menciumnya serta terus mendoakan kesembuhannya. Selain karena penyakitnya, Aisyah tahu jika sebenarnya permasalahan Kak Siti yang membuat kesehatan Abah semakin memburuk. Dia melihat kesedihan dan kekecewaan yang mendalam di mata Abah waktu itu. Waktu di mana kakaknya menangis, mengutarakan keputusannya untuk berpisah. Aisyah tahu jika Abah kecewa.
Kecewa kepada dirinya sendiri yang telah salah memilihkan jodoh untuk putrinya. Sedih karena berkatnya pula sang putri mendapatkan rasa sakit yang bertubi dari lelaki pilihannya. Aisyah lalu melirik suaminya. Seandainya Abah tahu jika nasib pernikahannya juga hampir saja sama dengan sang kakak, entah betapa akan lebih sakit dan kecewanya ayahanda ini. Tapi syukurlah itu tidak terjadi. Aisyah menatap lekat wajah suaminya. Abah, semoga lelaki pilihanmu ini memang yang terbaik untukku. Aku tahu jika untukku, Abah tidak akan salah memilih. Semoga bahunya sekuat bahumu hingga mampu menjadikan tempatku bersandar. Punggungnya setanggung punggungmu hingga mampu menjadi tempatku bertopang. Pelukannya sehangat pelukanmu yang mampu memberikanku perlindungan, dan juga dadanya seluas dadamu yang senantiasa memaafkan. Selepas salat subuh, Aisyah baru merasakan kantuk. Selesai mengaji di samping ayahnya, Aisyah membangunkan sang kakak dan suaminya untuk salat subuh. Setelah keduanya bangun dan pergi ke masjid, dia lalu mebaringkan diri di atas sofa, hingga kemudian Aisyah terlelap. Aisyah bangun ketika menyadari jika sudah ada Umi dan Kak Zainab di sana. Dia kaget ketika mengetahui jika ini sudah pukul 10 pagi. Umi, kapan datang? Tanya Aisyah sambil membenahi kerudungnya. Dari jam 8 tadi, Nak. Kenapa tidak bangunkan aku? Aisyah membuka cadar untuk minum. Suamimu melarang kita untuk membangunkanmu. Katanya semalaman kamu tidak tidur. Jawab Zainab sambil tersenyum. Makanlah. Ini, Nak. Suamimu membelikannya untukmu. Ucap Umi sambil menyodorkan kotak makanan. Umi dan Kak Zainab sudah makan? Aisyah mengambil kotak makanan itu. Sudah. Suamimu juga yang membelikannya. Aisyah tersenyum, begitu juga dengan Umi. Suamimu sangat baik, Nak. Dia terlihat sangat menyayangimu. Umi mengelus punggung Aisyah. Aisyah dan Zainab saling berpandangan. Dia memang baik, Umi. Insya Allah, dia juga menyayangi Aisyah. Zainab tersenyum kepada ibunya. Itulah yang Umi harapkan. Cukup Siti saja yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Raut wajah Umi berubah sedih. Siang hari, Aisyah merasa kurang enak badan, karena itu dia tidak ikut Umi dan kakaknya sholat zuhur di masjid. Setelah melaksanakan sholat zuhur, dia lalu membantu sang ayah untuk melakukan tayamum, kemudian melaksanakan sholat dengan isyarat. Pulanglah, Nak, istirahatlah di rumah, ucap Abah seusai dia melaksanakan sholat. Tidak, Abah, aku bisa istirahat di sini. Aisyah memijit tangan ayahnya. Badanmu panas, Nak. Lebih baik kamu pulang saja dan beristirahat di rumah. Abah meraba kening putrinya dengan khawatir. Aku baik-baik saja, Abah. Aisyah tersenyum. Tiba-tiba pintu terbuka. Alfian masuk ke dalam dengan 2 orang perawat di belakangnya. Alfian segera memeriksa ayah mertuanya. Sambil bercakap-cakap keduanya tampak terlihat akrab. Abah pasti akan segera sembuh, karena menantu Abah sendiri yang merawat Abah dengan baik, ucap Abah sambil tersenyum. Alfian ikut tersenyum. Dia lalu melihat istrinya yang sedari tadi terdiam. Bawa istrimu pulang, sepertinya dia sedang tidak enak badan. Alfian kaget. Dia lalu menghampiri lebih dekat istrinya. Kamu kenapa? Tanya Alfian dengan khawatir. Bukannya menjawab, Aisyah malah berlari menuju toilet dengan terburu-buru. Dia muntah-muntah. Alfian terlihat sangat khawatir, berdiri di depan pintu menunggu istrinya di sana. Begitu juga dengan Abah. Bapak tidak usah khawatir, karena sebentar lagi Bapak akan segera punya cucu, ucap salah seorang perawat di sana sambil tersenyum. Abah langsung tersenyum bahagia. Lain halnya dengan Alfian dan Aisyah yang baru saja keluar dari toilet. Wah, selamat ya Pak Dokter. Sebentar lagi jadi ayah. 2 orang perawat itu menghampiri keduanya memberi selamat. Alfian hanya bengong menerima ucapan selamat. Berbeda dengan Aisyah yang mengurutkan keningnya. Jadi ayah? Tanya Aisyah heran. Iya, Anda sedang hamil kan?
Tanya salah seorang perawat sambil tersenyum. Hamil? Aisyah terbelalak sambil melihat Alfian di sampingnya. Kedua perawat keluar ruangan sambil cekikikan. Kenapa mereka mengira aku hamil? Aisyah terlihat kesal sambil duduk di sofa. Alfian menahan senyumnya. Kenapa harus marah? Aminkan saja. Mudah-mudahan apa yang mereka ucapkan memang benar. Kamu sedang hamil, nak? Abah tersenyum sambil melihat putrinya yang sedang kesal. Aisyah dan Alfian langsung berpandangan. Aku akan ambilkan obat untukmu, ucap Alfian kemudian sambil pergi meninggalkan ruangan. Alfian kaget ketika beberapa orang dokter dan perawat datang menghampirinya mengucapkan selamat. Rupanya berita istrinya hamil telah tersebar akibat ulah dari kedua orang perawat tadi. Tentunya Alfian hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Dia tidak ingin banyak bicara, apalagi menjelaskan jika sebenarnya istrinya hanya sedang sakit biasa saja. Namun ada sosok wanita yang melihat dari kejauhan dengan sangat marah. Wajahnya memerah menahan amarah mendengar jika mantan kekasihnya itu akan menjadi ayah. Kurang ajar kalian berdua, bersenang-senang di atas penderitaanku. Anita menghapus lelehan air mata di pipinya. Aisyah yang mendingan setelah meminum obat yang diberikan oleh suaminya berjalan menuju kantin untuk membeli makanan. Sesampainya di sana dia nampak mengurungkan niatnya melihat kantin yang sangat ramai. Aisyah lalu membalikkan badannya, kaget ketika tiba-tiba sudah ada Anita di depannya. Jadi, kamu sedang hamil? Tanya Anita sambil tersenyum sinis. Aisyah tampak tidak ingin meladeni. Dia akan kembali berjalan, namun Anita menghalangi jalannya. Wanita munafik. Katakan, apa kamu hamil? Anita kali ini terdengar marah, sehingga menarik perhatian beberapa orang. Memangnya apa anehnya jika wanita bersuami hamil? Jawab Aisyah santai. Anita menggertakkan giginya. Amarah membuatnya tidak lagi peduli jika kini semua orang tengah memperhatikan mereka berdua. Dasar wanita munafik. Anita menarik cadar Aisyah dengan kasar. Aisyah yang kaget langsung menunduk dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Namun tiba-tiba dari belakang Alfian datang lalu menarik kepala Aisyah ke dalam pelukannya, menenggelamkan wajah istrinya ke dalam dadanya. Aisyah yang hampir menangis merasa lega. Kedua tangannya yang tadi menutupi wajahnya kini telah tertengger di pinggang suaminya. Anita yang kini memegang cadar Aisyah tampak kaget dengan kedatangan Alfian yang tiba-tiba. Mata Alfian memerah, wajahnya tampak sangat marah. Dengan satu tangan yang masih memegang kepala istrinya, Alfian mempelototi Anita di depannya. Aku akan buat perhitungan denganmu nanti. Alfian terlihat geram sambil mengambil paksa cadar Aisyah di tangan Anita. Dia lalu membuka jas dokter yang dipakainya, menutupi kepala istrinya dengan itu, lalu berjalan pergi dari sana, masih sambil memeluk istrinya dengan diiringi oleh tatapan mata semua orang yang ada di sana. Aisyah sedikit lega karena kini ada jas suaminya yang menutupi kepala dan wajahnya. Walaupun begitu, rupanya Alfian masih memeluknya erat, mengajaknya berjalan meninggalkan tempat itu. Entah kemana Alfian akan mengajaknya. Aisyah hanya mengikuti kehendak suaminya. Mereka terus berjalan keluar rumah sakit menuju parkiran mobil. Masuklah ke dalam, ucap Alfian sesampainya mereka di depan mobil. Dia membuka pintu dan meminta Aisyah untuk masuk sambil memberikan cadar yang sedari tadi dipegangnya. Tunggu sebentar di sini, ucap Alfian sambil menutup pintu mobil, meninggalkan Aisyah sendiri di sana. Aisyah melihat Alfian pergi sambil membuka jas yang menutupi kepalanya. Dia lalu menghembuskan napas panjang sambil menyandarkan tubuhnya pada kursi. Dia melihat cadar di tangannya. Matanya berkaca-kaca mengingat kembali kejadian tadi di mana dia dipermalukan Anita di hadapan banyak orang. Hampir saja semua orang melihat wajahnya, tapi beruntung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menutupinya. Sebelum cadar itu benar-benar terlepas dari wajahnya, dia sudah menutupinya dengan kedua tangannya, dan setelah itu Alfian datang memeluknya demi menutupi wajahnya. Seandainya suaminya itu tidak datang, entah apa yang akan terjadi kepadanya. Sudah pasti Anita akan terus mempermalukannya, sementara dia tidak bisa melakukan apapun tanpa cadar di wajahnya.
Aisyah segera memakai cadarnya kembali, merapikannya lalu melihat ke arah luar mobil, mencari keberadaan Alfian yang tidak nampak dimanapun. Mengingat pesan suaminya tadi, dia memutuskan untuk menunggunya di sana. Dia lalu melihat jas putih milik sang suami. Aisyah memegangnya sekelebat bayangan ketika lagi-lagi dia ada di pelukan suaminya kembali melintas. Saat itu, untuk kedua kalinya, kedua detak jantung mereka seakan menyatu. Untuk kedua kalinya juga, dia merasakan peluk hangat dan nyaman di sana. Di dalam pelukannya, ia nyaman. Entah mengapa, itu yang dia rasakan ketika suaminya memeluknya. Semakin erat, semakin dirinya merasa aman. Aisyah terus menatap jas putih itu di tangannya, lalu memeluknya sambil melamun hingga beberapa saat. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara pintu mobil yang terbuka dan Alfian masuk ke dalamnya, duduk di sampingnya. Dengan marah, nafasnya tersengal, kedua tangannya mengepal. Aisyah terdiam, entah apa yang telah suaminya itu lakukan tadi, tapi dia tahu jika kini Alfian sedang sangat marah. "Maafkan aku," ucap Alfian tiba-tiba. Aisyah terdiam, tidak menjawab. Keduanya sama-sama terdiam sejenak. "Apa kamu terluka?" ucap Alfian ketika emosinya mereda. Dia melihat Aisyah di sampingnya. "Tidak," jawab Aisyah sambil menggelengkan kepalanya. "Syukurlah," ucap Alfian lagi terlihat lega. "Maafkan aku," ucap Alfian lagi. "Berhentilah meminta maaf. Dia bukan siapa-siapa Anda sehingga kesalahannya menjadi tanggung jawab Anda." Aisyah terlihat kesal. Alfian kaget. Dia tidak menyangka jika ucapannya salah. "Iya, aku salah," ucap Alfian pelan. Keduanya kembali terdiam. "Aku akan kembali ke dalam." Aisyah membuka pintu mobil. "Tunggu." Alfian refleks, memegang tangan istrinya untuk menahannya. Aisyah kaget. Begitu juga dengan Alfian yang langsung melepas tangan istrinya. "Maaf." Aisyah mengurungkan niatnya untuk keluar mobil. "Ada apa?" Alfian menatap istrinya. "Anita, dia tidak akan berhenti mengganggumu." Aisyah akan mengatakan sesuatu, akan tetapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara seseorang di luar mobil yang memanggil keduanya sambil menggedor jendela. Alfian kaget ketika tahu jika itu adalah Anita. Aisyah langsung keluar dari mobil. Kini dia berdiri tepat di hadapan Anita yang tampak sangat marah. Anita akan menarik kembali cadarnya, tapi kali ini nyatanya Aisyah sudah bersiap, memegang tangan Anita dengan kencang. "Anda tahu cara menegur orang yang salah? Orang yang menegur orang lain di saat mereka hanya berdua, maka itulah nasihat. Dan orang yang menegur saudaranya di depan banyak orang, maka sesungguhnya itu adalah menjelekannya." "Karena itu saya diam tadi," ucap Aisyah sambil melepas tangan Anita dengan kasar. "Saya tidak ingin orang tahu semua kejelekan Anda." "Diam kamu," Anita membentak Aisyah. Alfian menghalangi keduanya, menengahi keduanya. "Sudah cukup Anita. Kenapa aku harus berhenti sekarang? Gara-gara kamu mengadu kepada direktur tadi, kini aku sudah dipecat dari rumah sakit ini." Anita terlihat sangat emosi melihat Alfian. "Kalian berdua sudah menghancurkan hidupku." Anita menatap sepasang suami istri itu bergantian dengan marah. Aisyah mendekati lebih dekat Anita. "Yang perlu Anda tahu, saya bersyukur kita bertemu dan bersinggungan. Entah warna hidup apa yang tidak akan pernah saya tahu jika kita tidak bertemu. Bahwa ada manusia yang tidak pernah sadar akan kesalahan, tak bisa memahami hakikat kebenaran, menuduh orang lain dengan kurang akal. Bersamaan dengan sifat-sifat itu, dia sangka bahwa dirinya adalah manusia paling benar yang harus dimengerti dan dipahami." Anita menghapus air matanya. "Jangan menceramahi aku tidak butuh semua ceramahmu. Jangan mentang-mentang kamu memakai jilbab sehingga kamu merasa lebih baik dari aku dan bisa menasihatiku." Aisyah tersenyum. "Hidup bagi saya adalah saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan." Aisyah akan melangkah pergi namun dia urungkan, kemudian kembali melihat Anita. "Jilbab bukan ukuran baik atau tidaknya akhlak seseorang. Tidak disyaratkan hati, akhlak, ilmu agama, sholat, puasa, dan
amalan lainnya sempurna dulu, baru bisa memakainya. Menutup aurat itu wajib, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua muslimah yang balik. Aisyah lalu pergi meninggalkan Anita diikuti oleh Alfian di belakangnya. Anita semakin terlihat kesal dan marah. Mengetahui kondisi Aisyah yang kurang sehat dari Abah, Umi dan Zainab memaksa Aisyah untuk pulang dan beristirahat di rumah. Mereka juga meminta Alfian untuk pulang bersama istrinya. Akhirnya karena dipaksa, Aisyah pulang bersama suaminya. Sepanjang perjalanan keduanya hanya terdiam. Hingga sampai di rumah keduanya masih membisu satu sama lain. Alfian menahan diri untuk berbicara, bertanya, atau mengatakan apapun. Dia tahu suasana hati istrinya sedang tidak baik mengingat kejadian tadi siang. Karena itu dia memilih untuk diam daripada mendapatkan jawaban atau perkataan yang sudah pasti akan menohok hatinya. Alfian masuk ke dalam kamarnya, merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Tiba-tiba Aisyah masuk ke dalam kamar, membuatnya bangun seketika. "Ada apa?" tanya Alfian penasaran. Wajarkah seorang suami menanyakan itu saat istrinya sendiri memasuki kamar tidur mereka?